Oke. Dan ada lagi tuh kejadian besoknya. Oh itu berulang terus tuh seperti itu? Tapi kejadian beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau itu gimana tuh maksudnya? Nah, kalau kejadian yang satunya lagi, sampingnya pohon mangga itu ada pohon nangka. Oh sekarang pindah pohon nih ceritanya. Ya, pindah pohon nangka. Dan situ ada bawahnya pagar kan. Pagar tuh bukan pagar dari bambu atau pagar apa. Pagar yang dari tanaman. Oh oke, tetap. Oh iya, tahu. Iya. Waktu habis maghrib kalau nggak salah. Dan ini lu ngalamin sendiri nih? Ya, ngalamin Kali sendiri. ini lu sendiri ya, bukan lagi bareng-bareng ya? Sendiri. Itu ada sosok putih ya, itu berdiri Oke. di belakang pagar itu. Belakang pagar pohon itu ya? Iya, tapi dia mukanya nggak ke kita, dia membelakangi kita. Membelakangi. Ya. Iya. Jadi dia kayak membelakangi ya? Iya, kelihatan rambut sama pakaian yang dia kenakan putih. Kalau bisa dibilang apa ya, kuntilanak ya, tapi nggak tahu itu apa. Waduh, Karena nggak begitu jelas ya? Iya, nggak begitu jelas. Tapi waktu itu gue sendiri. Gue tuh kalau sendiri, gue lebih berani sendiri daripada rame-rame. Oke, mungkin karena biasanya itu ya teman-teman, kalau kita lagi bareng-bareng itu kita jadi ke bawah. Iya. Ketika ada teman kita yang takut, dia tuh kayak ikut-ikutan gitu tuh jadi ke bawah-bawah gitu ya. Terus kelanjutannya gimana tuh Mas? Itu gue belum ngeh itu apaan. Gue kira apa, gue deketin. Oh, lu coba deketin tuh? Gue coba deketin malahan. Karena penasaran Iya, karena penasaran gue. Tapi tiba-tiba kan gue dipanggil sama keluarga yang di rumah. Oke. Suruh apa gitu. Ya udah, gue balik lagi ke rumah, ke dalam. Setelah gue keluar dari rumah lagi, itu nggak ada. Oh. Nah, gue baru ngeh kalau itu, wah berarti itu bukan orang. Bukan orang. Oh. Iya, Tapi lu sempat cerita ke keluarga lu tuh di situ tuh atau gimana? pernah. Oke. Dan besoknya lagi juga kayak gitu, tapi dia nggak berdiri. Kali itu ngapain tuh dia? Tiduran? Dia mungkin? di atas pohon nangka. Waduh. Lagi duduk. Dia duduk tuh. Nah, Mungkin emang lagi tepat duduk. di situ dia kali. Nah, itu kelihatan bajunya kayak jubah itu putih itu. Ya kayak orang apa ya? Kayak orang duduk di ayunan lah. Kayak gitu. Ih gila, berarti itu bener-bener kayak di film-film ya. Bener-bener duduk, gua kira tuh. Itu sama. Kalau itu gue lihat, sekilas gue nengok, dia udah hilang. Oke. Ya kayak gitu. Lumayan sih gila. Dan itu lu ngalaminnya sendiri ya. Sendiri. Tapi lu termasuk hebat juga sih, Mas. Lu sendiri justru lu lebih pengen. Berarti rasa penasaran lu tuh tinggi Waktu juga ya. gue kecil itu rasa penasaran. Penasaran mungkin ya. Mungkin kalau sekarang mah lu mungkin juga mikir-mikir ya. Sekarang udah tahu itu apa. Oke. Oke, ada lagi mungkin Mas Panji? Mungkin cukup. Mungkin mumpung ada teman-teman yang pengalaman kayak gua, bisa ceritain di kolom komentar juga. Atau bisa ada Instagram kita juga nanti ada. Iya. Oke teman-teman ya, mungkin itu beberapa cerita dari teman kita Mas Panji ya, tentang pengalaman seramnya dia. Ya, jadi mungkin teman-teman di rumah juga mungkin punya pengalaman, juga bisa saling sharing sama kita ya teman-teman. Oke, mungkin ini kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut terus. Kita putar spin lagi atau nggak usah? Nggak usah langsung. Karena bagian gue nih. Habisin nih terakhir nih. Aduh, ini yang terakhir nih. Oke teman-teman, mungkin langsung aja ya. Di sini gue pribadi mau menceritakan tentang pengalaman gue di mana gue pernah mengalami kisah mistis atau kisah seram. Jadi gini teman-teman. Jadi waktu itu gue sekitar masih sekolah lah ya. Gue masih sekolah itu gue pulang kampung. Nah, ketika gue pulang kampung itu lagi liburan. Jadi gue itu di sana di kampung itu beberapa hari sampai 1 mingguan lah gue di sana. Dan gue itu di kampung gue itu di daerah pegunungan. Itu di daerah Pandeglang, khususnya di Banten. Banten lah ya. Jadi
lokasi kampung gue ini jadi itu memang bener-bener ya bisa dibilang itu bener-bener kayak masih hutan banget gitu, masih pegunungan banget. Dan kebetulan di deket rumah kakek gue sih biasa manggil abah. Jadi di dekat rumah abah gue itu di bawahnya itu sungai. Oh, ada sungai. Iya, sungai langsung mata air ke gunung tuh. Dan Iya. di ujungnya itu bukan di ujung sih ya, jadi di belakangnya banget itu kira-kira berapa ratus meter itu di situ ada air terjun. Oh, ada air terjun. Iya, ada air terjun. Wah, Dan- horor juga tempatnya. Iya. Ya kalau lagi pagi sama siang sih memang tempat gua kadang suka mancing sama teman-teman gua di sana atau kayak gimana. Jadi pengalaman gua itu adalah ketika gua lagi diajak main kira-kira sore lah habis asar kalau nggak salah sama teman-teman gua di kampung. Itu gua coba diajak main tuh sama teman-teman gua. Gua coba buat nelusurin sungai tersebut gitu. Sore tuh ya. Sore. Nah, sekitar jam-jam 4 jam 5-an lah. Karena di situ gua coba buat bilang ke kawan-kawan gua, gua penasaran nih sama air terjunnya gitu. Gua belum pernah nyampe ke air terjunnya. Alhasil gua sama teman-teman gua oke lah diajak sampai ke air terjun. Jadi waktu itu gua jalan tuh kalau nggak salah itu gua berempat atau berlima lah gua jalan. Gua nelusurin sungai dan itu sungai itu namanya sungai di kampung itu banyak batu tuh mas. Jadi sungai gunung gitu, banyak-banyak batu-batu besar. Ketika gue lagi jalan jauh banget tuh gue sempet ngeluh tuh di situ. Dan seketika gue ngeluh, gue coba duduk sebentar di atas batu. Gue bilang ke teman gue bilang tar dulu dong, gue istirahat dulu. Nah di situ teman gue ngingetin, Hen lu jangan ngeluh karena lu yang punya keinginan. Karena lo di sini kalau lu udah punya keinginan pengen lihat air terjunnya, lu nggak boleh ngeluh. Di situ sih gue masih belum berpikir apa-apa ya, mungkin itu buat motivasi gue. Oke lah saat itu gue coba bangun lagi, gue telusurin lagi jalan, dan itu nggak kerasa tuh lama-lama tuh mulai gelap, sekitar jam-jam 5-an lewat. Kalau di kampung itu udah mulai gelap banget, apalagi Iya, itu di gelap. daerah hutan ya. Oke, dan udah mulai sekitar kurang beberapa puluh meter tuh mulai kedengeran tuh suara air terjun tuh. Nah situ bikin gue lebih semangat tuh. Mm-mm. Oh udah mau sampai. Udah mau sampai Iya, ya. dan di situ teman gue ada 2 orang itu dia udah duluan tuh di situ. Dan gue coba buat buru-buru, gue kejar, dan akhirnya itu sampailah gue di air terjun tersebut nih teman-teman. Jujur pertama kali gue ngeliat air terjun itu, sumpah gue sih terkesima banget. Tempatnya tuh Indah ya, bagus Bang? ya, alirannya itu deras, dan jadi ternyata air terjun itu tuh nggak cuma satu. Di situ itu yang paling besar itu ada 2 air terjun, dan ada curug-curug kecil lainnya. Oh iya. Dan itu tuh disebut mungkin yang teman-teman orang sana ya, khususnya di daerah Pandeglang, di daerah Mandalawangi itu namanya Curug Goong di dekat daerah Mandalawangi Batu Quran, di Sungai Cilemer namanya. Itu ada Sungai Curug Goong. Jadi dia itu posisi air terjunnya itu air terjun, bawahnya itu dia kayak ada kolam alami gitu mas. Kolam alami, dan di sini ada pohon beringin. Pohon beringin itu gede banget. Pohon Iya. beringin. Dan di situ masih ada yang mancing waktu itu gue lihat. Masih ada beberapa orang mancing bapak-bapak. Dan ketika mungkin karena gue sama teman-teman gue udah capek kan, lelah ya, gue pengen coba buat mandi kan. Dan di situ emang bapak-bapak udah ngingetin Nggak boleh nanti, mandi ya? Iya, kalau udah nanti menjelang maghrib jangan mandi lagi ya deh, gitu, pulang. Karena di sini ibaratnya itu nggak ada orang, sepi gitu, takut kenapa-kenapa. Di situ sih gue sama teman-teman gue masih cuek aja lah gitu, orang gue pengen mandi doang. Dan memang di situ itu terkenal yang namanya kolam 2-nya itu adalah, itu nggak bisa, itu kedalamannya itu nggak pernah diukur. Itu emang dalam banget katanya sih. Dalam Iya. banget. Jadi di situ gue coba happy, gue coba berenang, dan ada salah satu temen gue itu dia berani banget manjat ke tebing, langsung loncat dia terbang langsung ke air. Itu bener-bener wah bagus banget lah tempatnya teman-teman. Nah kejadian mistisnya adalah ketika gue lagi pada asik berenang, tiba-tiba itu ada salah satu dari temen gue itu setelah dia habis lompat ke salah satu kolam, itu dia tiba-tiba itu ke pinggiran dia diem, dia duduk. Nah di situ kan sama teman-teman gue yang lain masih nggak menghiraukan ya, mungkin dia lagi capek atau kayak Capek habis kan, lagi ya. berenang ya. Gue masih terusin terus, tapi kok itu orang lama banget duduknya, kenapa? Dan pada akhirnya salah satu dari teman gue dia nyamperin, ngomong, lu kenapa gitu. Dan dia masih diam terus tuh di situ, diam. Dan ternyata tiba-tiba dia bilang, itu ada ikan katanya. Ikan gede banget. Oke, dan di situ gue langsung buru-buru nyamperin dong sama teman-teman gue. Dan ketika gue nyamperin, itu nggak semuanya ngeliat ikan, hanya ada
dari beberapa temen gue tuh ngeliat ada ikan. Jadi katanya tuh ada ikan itu gede banget, segede orang katanya. Wah, Ikan emas. Dan di situ teman-teman gue itu bener-bener pada pengen nyebur, pengen buat ngambil gitu. nangkep ya. Iya. Dan ketika salah satu teman gue nyebur, dia cari-cari tuh malah tuh nggak ada ikannya. Padahal tuh ikannya kelihatan jelas gitu. Nah di situ gue udah mulai ngerasa aneh tuh kan, nggak tahu kenapa. Dan ketika gue lagi pada mikirin itu ikan, tiba-tiba tuh di belakang kita itu ada bapak-bapak datang, kayak sedikit tua lah. Dia bilang ke kita, "Dek, udah pulang, ini udah mau maghrib." Keadaannya itu udah serem banget lah pokoknya. Ini udah mau maghrib, ayo pulang. Nah di situ gue ngomong lah ke teman-teman gue, ayo pulang, ini udah mau maghrib, nanti gue dicariin sama abah gue. Udah diingetin Ya, juga. udah diingetin juga kan sama bapak itu. Terus teman-teman gue ada yang masih bilang, nanti dulu gue mau nyari ikannya ini, sayang gue kalau kita bawa pulang gitu kan, kalau nggak dibawa pulang. Nah setelah itu gue coba nengok lagi ke bapak-bapak itu bapak-bapaknya udah nggak ada. Wah, Serius, itu gue kira tuh mungkin penduduk situ ya, tapi setelah gue pikir-pikir, ini kan jauh banget dari pemukiman, itu jalannya cepet banget gitu kan. Dan setelah itu gue kerasa itu hampir malam. Akhirnya wah gue udah mulai ngerasa gimana kan, air terjunnya semakin ini banget. Dan ketika malam-malam itu gue ngeliat kayak ada tiker itu ada di salah satu di atas batu. oh bukan di air, di batu ya. Tiker mungkin kalau kalian tahu Batu tiker kali lah ya. Tiker anyaman. Tiker anyaman dulu, tiker orang dulu kan warnanya Iya, tahu. kuning atau putih gitu lah. Iya. Kayak tiker kayak gitu lah yang mungkin ada di situ. Tiker yang buat orang. Nah iya di situ ketika kok gue nggak tahu kenapa itu gue ngerasa tertarik, gue pengen lihat. Jadi itu ketika gue pada pengen pulang ya, pada pakai baju lah ya, pengen pada pulang. Nah gue coba jalanin sendiri ke situ. Ketika gue pengen nyampe itu batu, nggak tahu kenapa tuh gue kayak ngelihat sesuatu apa gitu, bikin gue penasaran ada di tiker itu gitu. Gue pengen samperin, gue jalan. Dan pas gue tuh kayak nggak tahu, gue inget apa katanya tuh gue udah dipanggilin. Gue tuh dipanggilin tapi gue coba menghiraukan ya teman-teman. Ketika gue udah mau nyampe itu tiker, tapi nggak tahu kenapa tuh gue nggak nyampe. Sampai akhirnya setelah gue nengok ke belakang, itu kok jauh banget, tiba-tiba jauh banget dari itu air terjun. Dan gue udah nggak ngeliat teman-teman gue di situ. Gue udah mulai bingung tuh di situ. Aduh, tapi kok ini tiker masih ada? Kayak ada seakan-akan tuh menarik gue gitu. Iya. Oke, ketika gue coba pengen menghampiri itu tiker lagi, gue jalan terus, tiba-tiba di situ ada yang nepok punggung gue. Nah di situ gue mulai kayak astagfirullahaladzim. Wah di situ gue udah mulai ngerasa bingung tuh, gue takut kan, karena gue nggak denger suara. Jadi gue tuh kayak pengen nengok tuh berat banget gitu kan, gue kayak pengen nepok punggung. Aduh siapa nih gitu kan. Wah gue bingung. Alhasil ketika gue pengen nengok, itu gue ngeliat ada abah gue di situ. Nah, di situ gue nggak tahu kenapa, namanya gue masih rada bocah ya. Di situ gue langsung nangis tuh. Waktu itu ada abah gue langsung nyamperin gue langsung dipeluk sama abah gue di situ. Oke, jadi singkat cerita itu ketika gue dibawa pulang sama abah gue itu barulah gue ada cerita. Jadi kalau menurut penduduk sekitar di situ itu namanya Curug Bolong, itu memang terkenal angker. Jadi di situ ada 2 kolam yang menurut kepercayaan orang situ itu dihuni oleh sosok pasangan 2 buaya putih di situ. Dan kalau di kampung-kampung mungkin ya teman-teman pernah ngedenger cerita tentang tiker gulung, kayak tiker siluman yang biasa kayak di kampung-kampung tuh. Nanti kalau kita deketin itu tiker, kita bisa digulung sama itu tiker dan kita dibawa nyelam ke air. Dan gue hampir kena di situ, dan gue tuh hampir sakit 2 hari 3 hari, gue kebawa mimpi terus teman-teman. Sampai akhirnya sama abang gue coba direhabilitas dengan cara ya mungkin cara-cara agama kita Islam. Iya, gue coba ngajiin, dinetralisir lah. Jadi jujur itu pengalaman gue bener-bener paling apa ya, menurut gue itu serem banget. Dan ternyata soal ikan, setelah gue tanya ke abang gue, ternyata di situ pun banyak siluman ikan yang dimana dia itu suka menarik perhatian. Jadi ketika kita semakin pengen ngejar itu ikan, nanti kita bakal diarahkan ke kolam yang bener-bener tuh nggak ada dasarnya. Bisa dibilang kan tadi kan di awal cerita kan gue bilang di situ ada kolam yang dimana pernah sama warga penduduk sekitar itu diukur pakai galak panjang, itu tuh nggak bisa bener-bener saking dalamnya ya. Iya. Wah, jadi itu kalau sampai
kejadian hal seperti itu karena dulu tuh sempat ada cerita ada beberapa anak kecil bahkan ada beberapa orang tuh hilang di situ. Oh, itu pernah menelan korban ya di situ ya. Pernah menelan korban. Itu benar-benar kejadian mungkin bisa dibilang ya beda-beda cerita mungkin dari tadi kan dari masing-masing cerita kita ya karena kalau di cerita gue ini tuh lebih ke siluman. Jadi itu makhluk halus mungkin yang bisa menyerupai beberapa bentuk penghuni sungai. Jujur itu bener-bener bikin gue sampai sakit teman-teman ketika gue masih kecil ya karena itu adanya di kampung sampai akhirnya ya gue sampai sekarang pun gue main ke sana ya karena gue mungkin udah tahu tata keramanya sih ya karena ternyata tuh kalau kata orang sana kalau ada orang baru yang ke situ itu pasti dijahilin gitu. Oh, bukan asli penduduk situ Itu lah maksudnya tuh meskipun gue ada keturunan situ karena gue baru menginjakan kaki di situ dan salahnya gue pun gue memang di situ sempet disuruh sholat dulu sama abah gue pas mau main gue nggak mau gue malah terus itu jadi ini peringatan juga ya buat teman-teman jadi kalau kita diingetin untuk ibadah jangan sampai kita benar-benar melalaikan gitu. Oke sih ya mungkin itu salah satu kisah gue waktu gue di kampung sih ya teman-teman mungkin itu aja cerita gue pengalaman gue mungkin nanti dari teman-teman ada yang mau berbagi cerita atau yang mungkin mau sharing sama kita bareng mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar kisah-kisah pengalaman kalian jadi mungkin di konten ini khusus kita serial ya kisah-kisah mistis lah jadi dari kita masing-masing. Oke mungkin itu aja mungkin dari Mas Panji dan Bro Mawangi gimana nih kira-kira cukup sampai sini aja mungkin ya atau gimana mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman semua atau kayak gimana? Paling kalau dari gua sih gua cukup sih. Kira ada pesan Karena merinding juga dengarnya. Ya mungkin gue juga jujur nih gue ngeceritain ini jadi ikut merinding guys. Maksudnya jadi keinget lagi guanya. Iya. Apalagi kita juga kan lagi-lagi. Tadinya kita udah lupa ya kan. Duh. Ya mungkin itu aja ya kali ya teman-teman. Mungkin itu aja. Ya. Oke. Kali ini. Oke teman-teman ya mungkin sekian video kita kali ini di mana kita telah berbagi cerita tentang kisah pengalaman mistis kita masing-masing, sharing soal cerita seram kita masing-masing. Oke teman-teman, tetap terus support dan dukung terus channel kita. Mungkin kedepannya kita akan membuat konten-konten menarik lainnya dengan episode dengan tema yang berbeda-beda. Mungkin nanti kita kedepannya akan coba buat mengeksplorasi spot-spot atau tempat wisata-wisata atau mungkin yang lainnya. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Tolong bantu juga di support channel kita ya teman-teman ya. Oke mungkin itu aja dari saya khususnya kurang lebihnya mohon maaf. Saya Henry, saya mohon undur diri ya. Mungkin dari Mas Panji juga, dari Mawandi juga. Oke mungkin itu aja. Sampai ketemu di konten selanjutnya di MPH Story.